Siapa orang yang paling perlu disembuhkan? Inilah Channel of Blessings. Saudara-saudari, pandemi COVID-19 hari ini, khususnya di Indonesia, kelihatannya semakin lama semakin parah. Banyak orang yang mencari kesembuhan. Bahkan mulai minggu ini, vaksin mulai disebar dan diberlakukan ya. Seperti yang kita lihat beritanya beberapa hari ini ya. Mengapa orang mau divaksin? Karena tidak mau terkena penyakit. Semua orang mau sehat, bahkan yang sakit mau sembuh. Sekarang menjadi pertanyaan adalah, sebenarnya siapa orang yang paling perlu disembuhkan? Saudara-saudari, coba bayangkan, ada orang pelajaran yang diterima di sekolah lebih berat daripada orang lain. Perjalanan penuntutan ilmu mereka lebih panjang daripada orang lain. Ada orang waktu kerja mereka lebih panjang daripada yang lain, bahkan sampai lembur sampai malam, dan esok harinya masih harus kembali bekerja. Ada orang yang pekerjaannya harus membereskan hal-hal yang orang lain tidak mau bereskan, atau bekerja di pusat penyakit yang menular, atau berada di pusat sumber penyakit yang menular, yang terkadang bisa sakit atau kurang istirahat. Ada orang yang dari pagi sampai malam harus mendengarkan keluhan orang lain, mengobati luka orang lain, tapi harus menahan letih, menegakkan tubuh, tetap tersenyum seakan tidak ada masalah apa-apa. Ada orang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, kaya raya, punya nama yang baik. Banyak orang yang menginginkan posisinya, tetapi tidak ada yang menyadari betapa tekanan hidup yang dialaminya. Di dalam batinnya ada kesia-siaan. Semua yang dimilikinya tidak bisa memuaskan keperluan batinnya. Ada orang yang sibuk menyelesaikan masalah hidup manusia, tetapi tidak ada waktu untuk mendapatkan makna dari hidupnya sendiri sebagai manusia. Bahkan ada orang yang punya segalanya, tetapi seumur hidupnya tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Ada orang yang menyembuhkan penyakit orang lain, tapi tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Inilah orang yang paling perlu disembuhkan. Saudara-saudari, apakah di dalam hati Anda ada perasaan sedih? Bukankah ilmu pengetahuan, profesi, cita-cita, dan pengorbanan kita semua adalah untuk menolong dunia, untuk membantu manusia? Mengapa ketika kita menghadapi masalah diri kita sendiri, kita berbalik dan tidak mampu? Teknologi kedokteran sangat maju, tetapi apakah benar-benar menjawab setiap persoalan tubuh dan hati dari manusia? Saudara-saudari, sekalipun kita adalah seorang dokter yang bisa mengobati penyakit orang, yang bisa meleraikan penderitaan orang, tetapi harus kita sadari bahwa bantuan yang kita berikan itu hanyalah satu kehidupan atau hayat yang rapuh, sementara, dan sia-sia. Hayat manusia tidak ada yang kekal. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memenuhi setiap keperluan manusia. Hayatnya kekal, hayatnya kuat dan solid. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Saudara-saudari, bukankah yang kita perlukan adalah hidup atau hayat yang berlimpah-limpah ini? Tuhan Yesus adalah keperluan sejati dari manusia. Hayatnya kuat, kekal, dan solid. Dia ingin masuk ke dalam Anda dan saya, mendiris ladang hati kita, menghidupkan roh dan jiwa kita, supaya kehidupan kita yang pahit berubah menjadi manis. Saudara-saudari, kita adalah orang yang paling perlu disembuhkan. Puji syukur kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang dapat menyembuhkan orang. Tidak hanya menyembuhkan tubuh kita, tetapi juga dapat menyembuhkan jiwa dan roh kita, sehingga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna di hadapan Tuhan. Allah senang mendekati Anda. Allah senang masuk ke dalam Anda. Semoga Anda mendapatkan Dia. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah keperluanku yang sejati. Hanya hayat-Mu yang kekal, kuat, dan solid yang bisa memenuhi setiap keperluanku. Tuhan Yesus, aku mau mendapatkan diri-Mu. Aku mau Kau menjadi segala sesuatu bagiku, sehingga aku dapat menempuh satu kehidupan yang lebih bermakna di hadapan-Mu. Aku persembahkan diriku kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke Channel of Blessings, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua, sehingga semua orang yang Anda dapat mengetahui bagaimana caranya untuk bisa disembuhkan secara sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.